D.B. Cooper. Tahun 1971, seorang pria berpakaian rapi naik pesawat Northwest Orient Airlines dengan tiket atas nama Dan Cooper. Ia tampak tenang, sopan, bahkan katanya sempat memesan soda sambil duduk santai di kursinya. Tapi di tengah penerbangan, ia kasih secarik kertas ke pramugari. Awalnya, sang pramugari mengira itu nomor telepon buat kenalan. Tapi ternyata, isinya tulisan, "Saya punya bom." Ya betul, bom. Dan di dalam tasnya memang terlihat kabel dan batang silinder, cukup meyakinkan untuk bikin semua orang nurut. D.B. Cooper menuntut uang tebusan sebesar $200.000 dan 4 parasut. Ketika pesawat mendarat di Seattle, pihak maskapai dengan patuh menyerahkan semuanya. Ia membebaskan semua penumpang, menyisakan kru dan dirinya sendiri. Lalu ia memerintahkan pilot untuk terbang lagi menuju Meksiko dengan kecepatan rendah dan ketinggian rendah. Syarat yang aneh, tapi pilot mengikuti aja. Dan di tengah malam, di atas hutan lebat di negara bagian Washington, D.B. Cooper membuka pintu belakang pesawat, membawa tas uang, dan melompat keluar. Boom. Hilang. Tak ada sinyal, tak ada jejak, dan tentu saja tak ada klaim asuransi dari maskapai. Pencarian besar-besaran dilakukan. FBI menyisir hutan, sungai, bahkan setiap rumah yang punya parasut bekas. Tapi nihil. Baru pada tahun 1980, seorang anak kecil bernama Brian Ingram menemukan sebagian uang sekitar $6.000 di tepi sungai Columbia. Nomor serinya cocok dengan uang tebusan D.B. Cooper. Tapi di mana orangnya? Masih misteri. Zodiac Killer. Tahun 60-an, California diguncang oleh serangkaian pembunuhan brutal yang dilakukan seseorang yang menamakan dirinya Zodiac. Ia tidak hanya membunuh, tapi juga berkomunikasi dengan dunia luar. Zodiac mengirimkan surat ke berbagai surat kabar besar seperti San Francisco Chronicle dan San Francisco Examiner, lengkap dengan sandi-sandi aneh dan simbol yang bikin para pembaca berasa ikut main teka-teki silang edisi neraka. Ia menantang polisi untuk memecahkan pesan-pesannya dengan gaya sombong dan misterius. Salah satu suratnya bahkan ditutup dengan kalimat, "I like killing people because it's so much fun." Dalam surat-surat itu, Zodiac sering menggunakan simbol tanda silang dan lingkaran, seperti logo bidikan senjata, dan mengaku telah membunuh lebih dari 37 orang. Namun, secara resmi, polisi hanya mengaitkan 5 korban yang terverifikasi dengannya. Yang paling membuat dunia geger adalah 4 kode yang ia kirim, disebut Zodiac Ciphers. Satu di antaranya, yang dikenal sebagai Z340 Cipher, baru berhasil dipecahkan oleh sekelompok kriptografer amatir pada tahun 2020. Walau sudah banyak tersangka, mulai dari guru, tentara, mantan napi, bahkan kartunis, tapi tak satu pun yang terbukti sebagai Zodiac Killer. Ada satu nama yang paling sering disebut, Arthur Leigh Allen, tapi bukti DNA dan sidik jarinya tidak cocok. Kasus ini akhirnya menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal di Amerika Serikat. Menariknya, Zodiac Killer ini juga cukup eksis. Ia mengirim surat ke media dengan gaya orang yang ingin viral sebelum ada internet. Jack the Ripper. Jack the Ripper bukan sekadar pembunuh. Dia adalah legenda kriminal pertama yang viral karena terornya di distrik Whitechapel, London Timur. Dalam kurun waktu hanya beberapa bulan, 5 wanita, semuanya pekerja malam ditemukan tewas dengan cara yang sangat brutal. Tubuh mereka dimutilasi secara mengerikan dan pembunuhnya tampaknya memiliki pengetahuan medis. Artinya, ini bukan orang sembarangan. Mungkin dokter atau seseorang yang terlalu sering nonton Anatomi Manusia versi Victoria. Polisi saat itu kebingungan. Teknologi forensik belum ada, DNA, apalagi. Satu-satunya bukti hanyalah surat-surat misterius yang dikirim ke media dan polisi, ditandatangani dengan nama yang kini terkenal di seluruh dunia, yaitu Jack the Ripper. Suratnya bahkan penuh ejekan, seolah dia menikmati permainan ini. Puluhan tersangka diajukan mulai dari dokter, bangsawan, sampai penulis terkenal. Ada teori bahwa Jack adalah anggota keluarga kerajaan Inggris yang dibungkam demi menutupi skandal. Namun, teori itu tetap berakhir sama, tanpa jawaban pasti. Tang Man. Tahun 1989, di Beijing, dunia menyaksikan salah satu momen paling ikonik dalam sejarah modern. Seorang pria berdiri sendirian di tengah jalan, menghadang barisan tank militer raksasa setelah tragedi Tiananmen Square. Dia tidak bersenjata, tidak berpelindung. Hanya membawa 2 kantong belanja, entah isinya apa, mungkin mie instan dan tahu fermentasi. Tapi keberaniannya membuat dunia terdiam. Gambar itu direkam oleh jurnalis asing dari kejauhan. Pria itu melangkah ke depan tank, dan saat kendaraan itu mencoba berbelok untuk menghindarinya. Dia ikut bergeser sampai tank benar-benar berhenti,
Tidak ada yang tahu siapa pria itu sebenarnya. Setelah insiden itu, beberapa orang melihatnya dibawa pergi oleh petugas. Tapi nasibnya setelah itu lenyap. Perintah Cina tidak pernah mengonfirmasi siapa dia, apakah dia masih hidup, atau apa yang terjadi padanya. Namanya bahkan tidak tercatat dalam arsip resmi. Namun seluruh dunia memberinya julukan sederhana tapi kuat, Tang Man. Ia menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu soal kekuasaan atau jumlah, tapi tentang keyakinan untuk berdiri tegak. Bahkan saat dunia menyuruhmu mundur. The Man in the Iron Mask. Kisah ini dimulai sekitar abad ke-17 di masa pemerintahan Raja Louis keempat, Sang Raja Matahari. Di berbagai penjara kerajaan seperti Bastille dan Pignerol, tercatat ada seorang tahanan istimewa. Ia diperlakukan dengan sangat ketat, dipindahkan secara rahasia, dijaga dengan pengawasan luar biasa, dan selalu mengenakan topeng. Pertanyaannya, siapa dia? Sampai hari ini, tak ada yang tahu pasti. Ada teori bahwa dia adalah saudara kembar Raja Louis keempat, disembunyikan demi mencegah perebutan takhta. Versi ini begitu populer, bahkan menginspirasi novel Alexandre Dumas yang kemudian difilmkan dengan Leonardo DiCaprio sebagai bintang utama. Ketika ia meninggal pada tahun 1703, jasadnya dimakamkan dengan nama palsu. Semua benda yang pernah ia sentuh, pakaian, spray, bahkan perabot di selnya dihancurkan. Tidak ada yang boleh tahu sedikit pun tentang dirinya. Hanya satu hal yang tersisa, cerita. Berabad-abad kemudian, sejarawan dan penulis masih berdebat. Apakah dia benar-benar saudara kembar Sang Raja Matahari? Atau hanya simbol, wajah tak terlihat dari semua orang yang dikorbankan demi kekuasaan? Yang jelas, pria bertopeng besi sudah jadi legenda. Legenda tentang betapa berbahayanya kebenaran di dunia yang dikuasai rahasia. Grigori Rasputin. Ia dikenal sebagai The Mad Monk, atau biksu gila dari Rusia. Rasputin lahir di Siberia. Awalnya, ia hanyalah petani biasa dengan reputasi agak aneh. Ia dikenal punya karisma luar biasa, pandai bicara, dan konon memiliki kemampuan menyembuhkan lewat doa. Tentu saja, di zaman itu, siapapun yang bisa menyembuhkan orang sakit tanpa obat langsung dianggap punya koneksi spiritual spesial. Entah ke surga, entah ke dimensi lain. Kabar tentang kesaktiannya menyebar, hingga akhirnya ia dipanggil ke istana Tsar Rusia, Nicholas II. Putra sang Tsar, Pangeran Alexei, menderita hemofilia, penyakit yang membuat darah sulit membeku. Dokter gagal, tapi Rasputin datang, berdoa, dan ajaibnya, kondisi sang pangeran membaik. Keluarga kerajaan pun percaya, Rasputin adalah penyelamat. Namun, semakin besar pengaruhnya, semakin banyak pula musuhnya. Kaum bangsawan dan politisi melihat Rasputin bukan sebagai penyelamat, tapi ancaman. Ia dianggap mengendalikan keluarga kerajaan dari balik layar, terutama Tsarina Alexandra, yang sangat mempercayainya. Dan disinilah reputasinya berubah dari penyembuh menjadi biksu gila yang dituduh mabuk pesta dan bahkan main politik di kamar istana. Akhirnya, pada tahun 1916, sekelompok bangsawan Rusia memutuskan bahwa satu-satunya solusi adalah Rasputin harus mati. Mereka meracuninya dengan sianida, dia tetap hidup. Mereka menembaknya di dada, dia bangkit lagi. Mereka menembaknya di kepala, baru dia jatuh. Fulcanelli. Fulcanelli muncul di Prancis sekitar awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai sosok brilian dalam ilmu kimia, fisika, seni arsitektur, dan tentu saja alkimia, ilmu kuno yang konon bisa mengubah logam biasa menjadi emas, bahkan mencari rahasia keabadian. Masalahnya, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada foto, tidak ada akta lahir. Bahkan nama Fulcanelli diyakini cuma nama samaran. Fulcanelli menulis 2 buku terkenal yang membahas bagaimana katedral gotik di Eropa sebenarnya menyimpan pesan-pesan rahasia para alkemis, bukan cuma tempat ibadah, tapi semacam buku batu penuh simbol kimia dan spiritual. Tapi bagian paling aneh dari kisah Fulcanelli bukan tentang ilmunya, melainkan tentang hilangnya dia. Sekitar tahun 1920-an, Fulcanelli tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak, tanpa makam, tanpa pesan perpisahan. Beberapa muridnya termasuk seorang insinyur kimia bernama Eugene Cancelliet, bersumpah bahwa gurunya berhasil menyempurnakan batu bertuah dan menjadi abadi. Puluhan tahun kemudian, Cancelliet mengaku sempat bertemu Fulcanelli lagi, tapi gurunya tampak jauh lebih muda dari sebelumnya. Wajahnya segar, suaranya sama, dan pikirannya tetap jernih. Kalimat yang katanya keluar dari mulut Fulcanelli waktu itu. Ilmu tidak boleh digunakan untuk menghancurkan, tapi untuk memahami rahasia kehidupan. Setelah itu, Fulcanelli menghilang lagi. Kali ini seolah benar-benar lenyap dari sejarah. Harold Holt. Hari itu langit cerah, laut agak berombak,
tapi tidak ada yang mencurigakan. Holt pergi ke Cheviot Beach, Victoria, bersama beberapa teman dan pengawal. Ia dikenal sebagai perenang yang tangguh dan mencintai laut. Namun saat ia berenang ke tengah ombak, tiba-tiba tubuhnya hilang begitu saja. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda-tanda panik, hanya ombak yang menelan. Kepanikan langsung menyebar. Tim penyelamat dikerahkan, helikopter, kapal, penyelam, bahkan pasukan militer ikut turun tangan. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada pakaian, tidak ada jasad. Seorang Perdana Menteri hilang begitu saja di laut terbuka. Dan seperti biasa, ketika fakta tidak cukup memuaskan, teori konspirasi pun datang bergelombang. Ada yang bilang Holt tenggelam karena arus kuat. Ada yang bersumpah dia diculik kapal selam Cina karena diam-diam jadi mata-mata. Ada pula teori bahwa dia memalsukan kematiannya demi hidup damai entah di mana. Tidak ada bukti kuat tentang penyebab kematiannya, meski teori paling masuk akal menyebut Holt terseret arus kuat yang dikenal berbahaya di pantai itu. Namun tetap saja, sesuatu terasa janggal. Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri dengan pengamanan tinggi bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Babushka Lady, 22 November 1963, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ditembak di tengah konvoi terbuka di Dallas, Texas. Kejadian itu disaksikan ratusan orang, direkam oleh beberapa kamera amatir, dan di antara semua kerumunan, ada satu sosok yang sampai sekarang masih membuat para penyelidik heran. Babushka Lady. Julukan Babushka Lady diberikan karena wanita ini terlihat mengenakan selendang di kepala. Dia berdiri cukup dekat dari lokasi Kennedy ditembak, memegang kamera dan tampak tenang, bahkan terus merekam dari awal sampai akhir penembakan. Dalam berbagai foto dan rekaman resmi FBI, sosok Babushka Lady muncul jelas. Setelah penembakan, ketika semua orang berlari mencari perlindungan, dia tetap berdiri di tempatnya. Seperti sedang memastikan hasil rekamannya bagus. Lalu perlahan dia berjalan menjauh dan hilang. Tidak pernah ditemukan, tidak pernah diwawancarai, tidak pernah menyerahkan filmnya ke siapapun. Padahal kalau benar ia merekam seluruh kejadian dari posisi strategis, kameranya bisa berisi rekaman terbaik dari pembunuhan JFK. FBI sempat meminta siapapun yang mengenali wanita itu untuk melapor. Tapi sampai sekarang, keberadaan wanita ini tetap jadi teka-teki abadi di antara penggemar teori konspirasi. The Tamam Shud. Di Somerton Beach, Adelaide, Australia, seorang pria ditemukan tergeletak di pasir. Rapi berpakaian jas dan dasi, sepatu mengkilap, tapi mati. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tubuhnya hanya berbaring tenang, seperti sedang tidur di tepi laut. Polisi datang. Mereka mencari dompet, identitas, paspor, tapi nihil. Semua label di bajunya dihapus dengan rapi, seolah seseorang tidak ingin dia dikenali. Sidik jarinya diperiksa ke seluruh dunia, tapi tidak cocok dengan siapapun. Satu-satunya petunjuk yaitu sebuah potongan kertas kecil tersembunyi di saku rahasianya. Kertas itu bertuliskan dua kata misterius, Tamam Shud. Kata itu berasal dari bahasa Persia, artinya sudah berakhir. Dan ternyata, potongan itu diambil dari halaman terakhir sebuah buku puisi kuno, The Rubaiyat of Omar Khayyam. Kasus ini pun langsung berubah dari misteri biasa menjadi drama detektif internasional. Selama puluhan tahun, identitasnya tetap menjadi misteri terbesar di Australia.